Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai gengs, apa kabar gengs? Welcome back gengs to my channel. Masih bersama Dindra Pinky Official. Kontennya biar dikoba asik yo ngetuti Dindra nih. Nah ini cara manajemen emosi gengs ya. Jadi biar kita itu tahu. So sebelum kalian nonton videonya bisa nih di like, komen, share, subscribe, dan jangan lupa ya dinyalain loncengnya ting biar Dindra lebih semangat dalam make videonya dan kalian gak ketinggalan video selanjutnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja cus gaskan cekidot. Oh yeay. Selama ini ya ada dua manajemen emosi selama ini ya. Satu, ada yang disebut supresif. Artinya apa? Setiap ada emosi negatif, orang itu mengatakan nggak apa-apa, biar aja, aku telan aja. Itu namanya supresif. Dia menekan, bahkan ditaruh, makanya gayanya gitu kan, bahkan gitu. Supresif itu, manajemen supresif bagus untuk lingkungan tapi buruk untuk diri sendiri. Bisa sakit karena dimasukin di dalam tubuh ya. Tapi bagus, orang di luarnya, oh, ibu itu mah gak marah ya. Tapi 3 bulan bunuh diri karena supresif. Ada lagi yang kedua, ekspresif. Apa itu? Setiap dia marah langsung dikeluarkan. Setiap dia marah, dia kesel langsung dikeluarkan. Setiap sedih dikeluarkan. Itu bagus untuk diri sendiri, tapi jelek buat lingkungan. Nanti kita di label ibu jutek. Kalau pas ada acara jalan-jalan dia nggak diajak. Tapi buat dirinya nggak apa-apa, sehat. Dia nggak. Nah, cuma dua-duanya masih buruk. Yang supresif baik untuk apa? Lingkungan. Buruk untuk diri sendiri. Ekspresif baik untuk, buruk untuk, masih belum bagus itu. Yang diminta adalah baik untuk diri sendiri, baik untuk lingkungan. Maka pada saat Islam datang, ya, para ilmuwan mengatakan, oh ini manajemen emosi yang luar biasa. Mari kita namakan. Dia namakan releasing. Rilis itu apa sih? Rilis keluar tapi pelan-pelan. Caranya bagaimana? Caranya 3M. Catat ya Bu, 3M. M pertama, mengaku. Mengaku apa? Ya Allah, sebetulnya saya kesel sama tuh orang. Mengaku. Tapi jangan ngomong sama orang, jangan ngaku sama orang. Lo tahu nggak? Kesel sama ibu itu. Itu bahaya. Mengaku. Kenapa? Manusia diciptakan oleh Allah punya order pengakuan. Ya. Makanya teman kita yang Nasrani itu, kalau nggak salah Katolik ya, kalau dia merasa punya dosa dia pergi mengaku kepada pendetanya. Kita makanya setiap habis sholat kita mengaku juga, ya Allah, astagfirullahaladzim, kan gitu ya. Nah, di luar sholat pada saat ini kita sedang berinteraksi ya, kita kesel, kita harus yang pertama mengaku, ya Allah saya kesel sama dia ya. Ngaku aja enggak ya. Kenapa? Emosi itu rupanya di sistem limbik ternyata bertingkat, pakai level. Makin ke bawah makin energinya sedikit, makin ke atas energinya tinggi, high energy, makin ke bawah low energy ya. Kalau dia digabungkan dengan ilmu tentang nafsu lawamah, nafsu amarah, dan nafsu mutmainnah, itu cocok
cocok sekali ya. Levelnya 3, lawama, apatis, sedih, sama takut. Amarah, las itu guru-guru atau ratu sebenarnya. Anger, marah, dan pride, sombong ya, itu amarah. Emosi juga tadi kita sudah sepakat nggak semuanya negatif, ada yang positif, yaitu yang mutmainnah, courageous, semangat, di situ sudah senang terus, gembira tuh di situ. Acceptance, menerima, itu syukur ya, dan peace, damai. 9-9-nya ini Bu ada di otak kita, bahkan ada di otak hewan mamalia dan tidak bisa hilang. Maka teknik releasing, 1, mengaku, ya Allah sebetulnya saya kesal sama dia ya Allah. M kedua, minta diangkat, ya Allah angkat marahku. Kita kurang tepat kalau kita bilang ya Allah hilangkan marahku. Kenapa? Gak bisa hilang memang. Angkat supaya apa? Mau diangkat, angkat kemana? Dia masuk ke sini, mutmainnah, dia diangkat. Makanya istilah anak sekarang, move on. Ma, move on dong please. Bapak teh emang begitu. Anak sekarang ini paham tuh bapaknya begitu ya. Makanya kalau kita lagi sedih, anak-anak bujuk kita, come on, move on. Kenapa? Memang harus diangkat. Maka yang kedua tadi minta Allah angkat, ya Allah angkat marahku ya Allah, ya Allah angkat sedihku ya Allah, ya Allah angkat takutku ya Allah, ya Allah angkat sombongku ya Allah, angkat supaya dia naik atas ya. Yang kedua, teknik mengangkat bagaimana? Disitulah masuk istighfar. Setelah bilang minta diangkat, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu enaknya istighfar tuh. Ibu nggak usah perintah narik nafas, dia akan tarik nafas sendiri karena sudah mengeluarkan duluan. Coba ibu habis istighfar, ibu tahan nafasnya, nggak mungkin. Astagfirullahaladzim, otomatis dia narik. Astagfirullahaladzim. Berapa kali Bu Aisyah? Masing-masing orang berbeda ya. Saya kalau lagi kesel sama anak, masih ingat waktu itu saya 3 kali dong istighfar udah naik di atas. Kalau mas suami 9 kali. Banyak. Karena memang seorang istri pasti lebih gampang memaafkan anaknya, karena itu dari rahim kita. Kalau suami kita dari rahim siapa? Ibunya. Udah 3 kali belum selesai. Udah berbagai macam gaya istighfarnya. 9 kali tuh saya pernah hitung tuh. Karena buat riset juga sebetulnya. Nah ya, oke. Ya. Nah itu naik. Jadi minta angkat, ya Allah angkat marahku ya Allah, angkat sedihku ya Allah, supaya naik ke atas. Ya. Hanya emosi kan ada tangga. Orang yang lagi sedih untuk naik tangga semangat itu beda dengan orang yang lagi marah. Orang marah itu bisa cepat ketawa. Ya, kenapa? Karena marah mau ke courageous cuma 2 tangganya, 1, 2. Paham ya Bu? Kalau orang sedih 1, 2, 3, 4, 5. Maka kalau ibu lagi sedih, ada yang hibur, kok ibu merasa kok belum bisa gembira ya, itu lazim. Kenapa? Butuh waktu. Cuma nggak boleh lama-lama. Kenapa? Kita nggak tahu meninggal kapan. Supaya kita ya pas meninggal udah dimutmainnah. Malaikat manggilnya enak. Ya ayuhan nafsu mutmainnah. Nggak enak kan? Ya ayuhan nafsu lawwamah. Dengarnya juga lama. Ya. Sampai sini kita sepakat dulu. Maka cepat-cepat. Boleh sedih Bu Aisyah, boleh. Boleh marah Bu Aisyah, boleh. Boleh takut, boleh, kalau itu ada di otak kita. Tapi yang diminta oleh Allah cepat-cepat move on, cepat-cepat naik. Kenapa? Banyak untungnya. Ya, nanti kita lihat keuntungan lainnya. Tapi nomor 1 supaya malaikat manggilnya ya ayuhan nafsu mutmainnah. Ya. Makanya dalam beragama kita dikatakan keimanan kita naik turun. Kenapa? Karena emosi itu intinya otak. Ibu kalau lagi marah turun keimanannya, kepercayaan sama Allah. Atau ibu lagi takut apa? Suaminya ya kerjanya, gajinya nggak jelas, takut kan istrinya kan? Maka keimanannya turun apa? Lupa kalau Allah Maha Kaya, lupa kalau Allah Maha Pemberi rezeki. Itu juga bisa dimaklumi.
kepercayaan kita, yakinnya kita terhadap kekuasaan Allah dipengaruhi oleh emosi. Karena emosi letaknya di tengah otak, intinya otak. Ya, jadi harus kita manajemen. Itu kata nih, astagfirullah. Naik. Ibu pernah nggak lihat orang marah? Habis itu kenapa tuh? Nggak berapa menit kan? Saya sering kasih contoh, seorang bos marah sama sekretarisnya gara-gara bikin surat, ya spasi-spasinya salah. Tapi zaman dulu tuh pakai ketikan, ya marah dia. Selama ini ya ada dua manajemen emosi. Yang pertama supresif. Supresif artinya tuh setiap ada emosi negatif, orang itu berkata nggak apa-apa gitu ya kan, biar aja, ditelan aja, pokoknya menekan gitu ya, dirinya sendiri ditekan, intinya pengennya yang damai-damai aja. Nah, manajemen supresif itu bagus untuk lingkungan itu, tapi buruk untuk diri sendiri gitu. Bisa sakit ya, karena dimasukin ke dalam tubuh itu gitu ya. Bagus, orang di luarnya itu bagus memang, wah mikir orang itu nggak pernah marah gitu ya kan. Tapi 3 bulan tuh bundir karena stres ini yang nggak kuat ya, yang nggak kuat iman maksudnya gitu. Sebenarnya kalau Dindra sih supresif sih orangnya dari dulu ya, dari awal-awal lahir supresif banget. Jadi apa-apa itu nyeplos dan selalu dikatakan gitu sampai menyakiti orang ya. Sekarang sih masih, cuman lebih belajar ke bukan supresif tapi apa ya namanya, ekspresif. Supresif kan tidak jujur gitu ya, kalau misalkan lagi marah atau lagi apa gitu kurang jujur gitu ya, menekan gitu, damai gitu. Tapi kalau ekspresif dia selalu langsung ngomong langsung gitu kan ya. Kayaknya kalau aku tuh ekspresif masuknya, tapi karena akunya nggak mau debat, ribut, jadi milih yang supresif tuh. Nah ya, kalau yang nggak kuat iman ya itu tadi ya, makanya orang-orang bundir itu karena dia kelamaan menahan, tidak ada yang harus dikeluarkan, kelamaan menahan, nggak kuat ya mentalnya, jadi akhirnya dia bundir gitu ya gengs ya. Nah, yang kedua adalah ekspresif. Ekspresif tuh artinya setiap marah, kesel, sedih langsung dikeluarkan, itu bagus. Nah, kalau Dindra itu selalu seperti ini ya sebenarnya itu, cuman aku tuh apa ya, kayak di makanan, di minuman, kayak kurang manis, kurang apa itu tetap ya ekspresifnya. Cuman kalau disakitin aja, sekarang lebih kayak menahan aja gitu gengs ya, gak mau debat. Ini seringnya ya Dindra ekspresif itu soal minuman ya, karena kan aku hobinya manis banget ya kan, suka dengan manis banget gitu. Jadi kalau beli di luar ya kan, dan itu rasanya kurang manis ya kan, Dindra bilang, tapi kalau dulu itu marah-marah ya kan, marah-marah terus dengan ambisi yang amarah yang gede gitu ya. Tapi kalau sekarang karena sudah tahu ilmunya ya, sudah lumayan taklim gitu, jadi kalau minta ya udah aku kayak apa, belajar mengolah kata aja gitu ya. Memang kalau misalkan kurang manis ya minta ditambah gula ya, tolong tambahin gula gitu. Kalau dulu enggak, apaan sih ini enggak manis gitu kan, ngapain dijual juga kayak gitu kan, nyakitin ya, nyakitin banget pasti tuh kata-katanya. Tapi kalau tolong ya dikasih gula, ini enak tapi kurang manis, nah itu kan beda ya pengolahan katanya, yang tadi dengan marah sama yang ini dengan minta baik-baik ya kan, seperti itu. Ini kalau soal makanan minuman ya gitu, karena Dindra memang orangnya itu nggak kayak orang normal gitu gengs. Kalau mungkin kalian manis segitu tuh sudah cukup bagi kalian, tapi buat saya belum cukup gitu, karena ya belum gitu. Makanya ketika ada orang yang jualannya manis gitu ya, itu aku suka langsung gitu ekspresifnya yang keluar, wah enak ini, enak banget ini manisnya, sampai apa terasa banget kayak gitu-gitu, langsung aku spontan muji gitu loh gitu. Kalau yang benar-benar, soalnya kemarin aku juga di mana gitu
nemuin es juga ya, es yang manis gitu loh, sesuai lah dengan harapan, nggak usah perlu tambah gula atau apa. Terus aku langsung puji gitu, terus katanya ya kalau nggak manis gini oh nggak laku jualannya gitu, nggak laku dagangannya gitu. Oh ya pinter berarti dia, cara apa ya, promosinya nggak lewat mulut tapi lewat apa namanya, nggak lewat mulutnya gitu, tapi lewat dari produknya itu loh, enaknya itu gitu. Pinter berarti gitu. Karena memang nggak semua orang ya gengs ya suka manis, jadi aku juga nggak mau nyalain ke siapa-siapa ya, cuma semua orang itu beda selera ya kan. Kalau saya memang suka manis dari dulunya gitu kan, mungkin orangnya ada yang nggak suka manis, ada yang diabetes, ada yang apa sakit apa, kan kita juga nggak tahu. Jadi porsi dan kesukaan orang tuh berbeda-beda. Nah yang kedua ya, kedua adalah ekspresif, artinya setiap marah, kesel, sedih langsung dikeluarkan. Itu bagus ya, bagus buat siapa? Buat diri sendiri ya, buat diri sendiri, tapi buat orang lain kurang bagus ya, buat lingkungan orang lain tuh kurang bagus. Karena apa? Nyeplos, tahu kan ya, ceplas-ceplos latah ya kan, tahu sendiri, jutek ya kan, jutek, marah, kesel, pokoknya semuanya itu ada di situ ya. Kalau yang ekspresif ini, jadi orang tuh nggak suka, tapi di diri kita bagus ya. Nah ini kenapa kok kurang bagus, bisa di label ibu jutek. Ibu jutek itu kalau pas ada acara jalan gitu ya, nggak ada yang ngajak gitu. Karena apa? Karena juteknya nggak nguati. Aku jutek gengs, terus terang aku jutek, lo orangnya sebelum belajar jutek ya. Nah tapi sehat ya buat dirinya. Kenapa? Karena selalu mengekspresikan, selalu mengeluarkan, unek-uneknya itu dikeluarkan, gak ada yang ditahan, gak ada yang dipendam. Makanya itu kenapa sehat buat dirinya, tapi tidak buat orang lain. Orang lain merasa kesakiti dong, tersakiti dong ya kan. Orang lain merasa gak nyaman gitu ya kan, kurang nyaman. Karena apa? Ya nyeplosnya itu. Makanya kalau ada orang yang kurang nyaman gitu sama aku, berarti tentang kata-kataku dan ceplos-ceplosku gitu. Jadi aku lebih ke tahu diri aja gitu. Soalnya kan ekspresif tuh tadi ya, sampai kapanpun tuh nggak akan bisa hilang. Kalau nggak belajar pun mesti kan dikit-dikit dulu ya, perlahan gitu ya, perlahan tapi pasti gitu kan ya, daripada yang langsung gitu ya terus besoknya lupa lagi gitu kan ya. Gitu. Supresif itu bagusnya ya seperti itu, di lingkungan bagus, di dirinya sendiri tidak bagus. Efeknya ini ke kesehatan yang kurang iman ya, seperti saya. Nah tadi kan ada yang bagus buat lingkungan, ada yang bagus buat diri sendiri ya. Sekarang nah itu yang kedua-dua itu tuh masih buruk ya, dua-duanya belum baik-baik gitu, belum ada baiknya. Karena masih apa ya, masih ada yang dirugikan, masih ada yang diuntungkan, masih ada yang dirugikan ya, kayak gitu. Yang bagus itu adalah, yang diminta adalah baik ya, baik untuk diri sendiri, baik untuk lingkungan juga ya, buat lingkungan juga gitu ya. Nah maka Islam, ilmuwan mengatakan rilis ini manajemen emosi yang luar biasa ya, luar biasa banget ini, baik buat diri sendiri, baik buat lingkungan juga, Masya Allah ya kan. Nah rilis itu artinya keluar tapi pelan-pelan ya. Yang enak itu kan keluar tapi pelan-pelan ya, daripada keluar langsung set gitu kan, kayak buat kaget dan gak enak banget gitu ya kan, dirasakan tuh gak enak gitu. Gak usah traveling gengs ya, kalau misalkan kata-kataku yang mengandung traveling, karena aku ya orangnya ya gitu ya, kurang bisa bercanda. Tapi kalau yang hal-hal yang seperti itu suka banget gitu ya kan. Hiper namanya. Kasih ya. Nah kayak gitu, keluar tapi pelan-pelan ya. Nah gimana sih caranya gitu ya biar bisa rilis gitu kan ya. Caranya 3M ya. Apa itu 3M nya? Yaitu mengaku ya. 3M pertama yaitu mengaku. Ya Allah, sebetulnya saya kesel gitu ya sama orang itu gitu, siapa misalkan disebut namanya siapa gitu ya, tapi itu ngomongnya ke Allah, ke pencipta, bukan ke orangnya ya. Jadi kalau kita ngomongnya ke Allah, ke pencipta, kan tidak ada yang sakit hati, siapa yang tahu kan, nggak ada dalam doa loh ya.
Doa hanya kita dan Allah yang tahu saja ya kan, gitu. Tapi kalau ke orangnya langsung, orang itu bisa marah, bisa kecewa, bisa sedih ya kan, kena hatinya bisa terluka gitu ya kalau itu ngomongnya ke orang gitu. Jadi hati-hati ya, mending daripada ngomong ke orang, ke pencipta aja deh gitu. Ya itu ya, manusia itu diciptakan sama Allah punya onderdil pengakuan ya gengs ya. Nah makanya kalau Nasrani itu kalau ngerasa punya dosa gitu ya, perginya kemana? Ke pendetanya ya kan. Kita Muslim, makanya setiap habis sholat kita mengaku juga ke Allah pencipta kita ya. Di luar sholat, pada saat ini kita sedang berinteraksi gitu ya, kita lagi kesel, kita harus mengakuinya ya kan. Ya kayak gitu, dalam hati, ya Allah, kayak dalam hati gitu ya, bilang ya Allah aku lagi kesel sama orang itu gitu, kayak gitu dalam hati ya, dalam doa gitu, tanpa harus orang lain itu tahu gitu. Nah emosi itu rupanya di sistem lindingnya ternyata ada tingkatnya, ada levelnya ya kan. Makin ke bawah makin sedikit low energinya ya, jadi low banget gitu. Kalau kita lagi ke bawah berarti tandanya lagi low energinya ya kan. Tapi kalau makin ke atas makin tinggi high energinya. Kalau kita lagi di atas berarti kita lagi tinggi gitu ya energinya. Nah kalau digabungkan dengan ilmu tentang nafsu, nafsu itu ada 3 nafsu ya, yaitu nafsu lawamah, nafsu amarah, nafsu mutmainah. Nah mutmainah itu cocok sekali ya, cocok sekali. Kalau lama-lama ya seperti itu, amarah ya yang tadi ya kan. Apatis itu sedih sama takut ya. Amarah jelas buru-buru dan rakus. Sebenarnya anger, marah dan pride sombong gitu ya. Amarah itu lebih ke marah gitu, pride kayak sombong gitu loh. Ya marah gitu ya, lebih ke marah pokoknya gitu ya. Jadi kayak saking marahnya makanya sampai terjadi sombong itu gitu ya gitu. Emosi bukan hanya negatif saja ya, tapi ada juga yang positif ya. Kita kalau bilang emosi pasti selalu dikaitkan dengan negatif ya, padahal emosi yang positif itu aja juga loh gengs ya. Kalau kita paham, kalau kita tahu ilmunya itu ada. Nah ya, lalu M2 ya, minta diangkat. Ya Allah, angkat marahku gitu ya kan. Kurang tepat ya kalau kita bilang tuh, ya Allah hilangkan marahku. Karena apa? Karena gak bisa hilang marahnya itu, gak bisa hilang. Yang bisa itu yang benar ya, yang benar itu angkat ya. Supaya apa? Marahnya itu diangkat. Kalau hilang gak bisa, karena memang Allah menakdirkan untuk itu gitu ya kan. Yang bisa hanyalah diangkat ya. Supaya apa? Marahnya diangkat di level mutmainah, diangkat. Istilah zaman sekarang itu move on ya namanya gitu. Biasanya kalau anak-anak gitu yang bujuk mamanya dengan kata move on gitu ya, kayak misalkan mamanya itu lagi ngambek gitu ya, atau lagi ada ujian gitu sama bokap gitu kan ya, udah move on ma, move on ma gitu gitu. Namanya itu lagi disuruh mutmainah gitu. Cuma bahasanya yang lagi trending, lagi viral kan move on ya gitu. Semuanya yang kurang baik tuh bilang angkat aja gitu ya. Pokoknya kayak angkat marahku, kayak lagi kecewa, marah, sebel, stres, sedih, sombong, nggak jelas gitu ya, perasaan-perasaan yang kurang enak, bilangnya nggak usah hilangkan gitu. Karena Dindra sebelum ada ilmu ini ya selalu bilang ya Allah hilangkan marahku, hilangkan, gantikan kayak gitu ya. Enggak ya, ternyata bukan hilangkan tapi angkatlah gitu. Bukan hilangkanlah tapi angkatlah ya. Angkatlah marahku, kecewa, sebel, sedih, sombong gitu. Supaya apa? Kalau kita ngomong kayak gitu ya, angkat ya Allah marahku, angkat ya Allah kecewaku, angkat ya Allah sebelku, itu tuh kita otomatis gitu jadi naik ke atas gitu ya gitu. Karena apa? Karena Allah membantu untuk itu dan kita juga merasakannya gitu kan ya, jadi dia naik gitu levelnya. Nah teknik mengangkat itu dengan istighfar ya, astagfirullahaladzim gitu ya. Kita istighfar astagfirullahaladzim kita ya gitu.
Nah, istighfar itu enaknya itu apa? Enaknya itu nggak usah tarik nafas, udah otomatis ketarik sendiri. Karena ucapannya itu, coba kalian ya, kalian yang menonton ini, yang mendengarkan ini, sambil praktekkan, coba kayak gitu. Nanti kalau astagfirullahaladzim kayak tarik nafas sendiri dibuang ya kan, karena sudah mengeluarkan duluan gitu kan ya. Nah, keistimewaannya agama Islam itu seperti itu. Tapi ini bukan berarti terus menjelek-jelekan agama lain, bukan ya. Cuman ini istimewa banget ya kan, dengan cara kita beristighfar ya, itu sudah otomatis ketarik duluan gitu. Nggak usah kita tarik nafas, keluar nafas, itu sudah istighfar aja terus gitu ya kan. Coba kalau misalnya habis istighfar tahan nafasnya, kan nggak mungkin ya, nggak mungkin banget ya kan, karena ucapannya seperti itu. Jadi nggak mungkin kalau terus nahan terus tuh nggak mungkin ya. Tapi masing-masing orang itu berbeda ya, berbeda. Misal kalau lagi kesel gitu ya sama anak tuh cuma 3 kali aja biasanya ya. Astagfirullahaladzim, 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 3 kali kan ya gitu. Tapi kalau sama suami ya pokoknya sama orang ya enggak yang apa ya, yang enggak dari rahim kita ya, itu pasti apa ya 9 kalian gitu ya. Karena apa? Karena kalau sama suami itu kan jalan surga ya. Jadi begitu dahsyat ujian dan cobaannya jalan surga itu. Kita mau ke surga gitu loh. Jadi ujian dan cobaannya itu dahsyat banget. Nggak mungkin dikasih enak-enak, kita dikasih so happy always, itu nggak mungkin gitu ya kan. Kita harus dikasih ujian, harus dikasih sengsara, harus dikasih nggak enak-enaknya dulu, baru kita dapat hadiahnya yang terindah gitu dari Allah gitu ya kan. Seperti itu. Sabar-sabar harus perlakuan yang kurang berkenan ya di hati kita gitu. Kalau itu yang dilakukan suami atau orang-orang sekitar kita gitu ya, suami kita atau apa gitu ya. Karena memang kalau seorang istri itu lebih mudah memaafkan anaknya, karena itu dari rahim kita, bener nggak? Anak kan dari rahim kita ya, gitu. Sedangkan kalau suami kan dari rahim ibunya ya kan, bener nggak? Gitu. Jadi kayak misalkan bodo amat lah, kalau kan anakku dari rahimku, masa iya mau aku nggak maafin gitu. Tapi kalau suami, makanya kenapa kok ada yang nggak bisa memaafkan suami ya, nggak bisa memaafkan suami, nggak bisa apa ya, nggak jengkel sama suami ya, karena itu, karena bukan dari rahim kita gitu loh. Jadi kita setega itu gitu. Kalau misalkan imannya kurang kuat ya, jauh-jauh, bukan cuma kalian aja gengs ya. Dindra pun juga sama, dulu juga benci, nggak bisa maafkan suami, bahkan sebel, jengkel ya kan, mendoakan suami yang kurang-kurang baik gitu ya. Gitu itu sebelum belajar ya, sebelum adanya ilmu dan taklim itu. Makanya ilmu itu penting loh gengs, penting banget. Karena ilmu kita jadi tahu itu ya, seperti itu. Nah, otomatis kan kita setega itu ya kalau bukan dari rahim kita gitu. Hanya emosi itu kan ada tangganya ya, ada tangganya. Orang yang lagi sedih itu naik tangga semangat, itu beda ya dengan orang yang lagi marah. Jadi kalau orang lagi sedih itu mau naik ke semangat itu tinggi banget gitu loh gengs. Berapa kalian gitu, sekitar 5 kali ya. Tapi kalau yang marah ini, kalau marah itu bisa cepet gitu ya, bisa cepet ketawa. Ada yang pernah tahu nggak? Ada yang marah ya kan, terus tiba-tiba ketawa ya kan, secepat itu gitu loh. Karena apa? Karena marah mau naik ke power itu ya cuma 2 tangganya. Jadi cepet banget orang yang marah itu tiba-tiba ketawa sendiri gitu. Nah seperti itu. Dindra sebelumnya juga nggak tahu, kurangnya ilmu, jadi Dindra nggak kurang tahu gitu ya. Tapi sekarang ketika ada tingkatan emosi, levelnya itu, oh ini lagi di bawah, oh ini lagi di atas, oh ini lagi naik tangga segini, oh segini, itu sudah tahu semua karena adanya ilmu itu tadi ya gengs ya gitu. Pokoknya kalau ada orang kok lagi marah itu nanti cepet ketawanya. Tapi kalau orang lagi sedih itu nanti lama ya. Kalau tidak dilandasi dengan istighfar, dengan pengakuan dan lain-lain itu lama bakalan gitu. Nah, sedangkan tangga yang lagi sedih itu mau naik tangga itu susah gitu gengs, berat gitu, kayak panjang gitu ya kan, harus ke 5 tangga. Makanya kenapa kalau orang lagi sedih dihibur belum bisa bahagia, bener nggak? Pernah nggak
lihat orang lagi sedih tapi kita hibur, malah marah-marah ya kan, malah makin sedih, malah nggak bisa ketawa, belum bisa bahagia ya kan. Nah karena itu gengs, karena tangganya itu tinggi banget gitu loh. Untuk mencapai itu tuh terlalu harus melewati proses-proses yang benar-benar ekstra gitu loh ya, 5 gitu kan. Nah itu lazim ya, itu lazim, normal banget ya. Karena apa? Butuh waktu ya. Karena orang yang sedih itu buat naik ke bahagia, buat naik ke bersyukur ya, itu butuh waktu yang lama. Tangganya sampai 5 makanya gitu ya. Seperti itu. Nah jadi nggak usah dikata-katain juga ya, jadi nggak usah gitu ya dikata-katain juga, nggak usah kayak gitu-gitu juga gitu. Karena apa? Karena kita sudah pernah merasakan ya sedihnya itu, kalau mau bahagia, mau naik tangga itu susahnya kayak apa itu kita sudah pernah gitu. Jadi kalau ada yang sedih kayak gitu tuh nggak langsung ya gengs ya, nggak langsung, cukup kita hibur. Kalau dianya masih sedih ya udah kita biarin, tunggu waktunya aja gitu. Oke. Nah tapi ya sedihnya itu nggak usah lama-lama juga ya, usahakan untuk sedihnya nggak lama-lama. Karena apa? Nggak tahu ya meninggal kapan kita ya kan, umur kita sampai kapan tuh kita nggak tahu loh gengs ya. Jadi supaya pas kita meninggal mutmainah kita ya, jadi malaikat tuh pas manggilnya enak gitu ya. Kan nggak enak juga posisi lagi dipanggil sama malaikat, pas kita lagi marah, pas kita lagi sedih, pas kita lagi kecewa, kan nggak enak juga gitu loh dipanggilnya. Selain penderitaan yang ada di akhirat nanti ya, kalian juga dipanggil malaikat tuh nggak enak ya, nggak enak banget dalam keadaan yang nggak mutmainah gitu ya gitu. Meskipun aku juga belum dipanggil gitu, maksudnya itu seperti itu loh gengs gitu. Di dalam Islam itu ya, keimanan kita itu naik turun. Kenapa? Karena emosi itu inti di otaknya, itu inti ya, ada di inti otak gitu ya gengs ya. Nah kalau lagi marah turun kepercayaannya sama Allah, turun keimanannya gitu. Makanya kenapa kok ada turun iman juga, karena ya itu, karena kita lagi marah itu. Apalagi takut gitu ya, takut suaminya kerjanya gajinya itu nggak jelas gitu. Misalkan nih gajinya kurang, gajinya sedikit ya kan, itu kan namanya takut ya, takut gitu. Nah takut itu juga namanya turun ya, turun juga keimanannya. Karena apa? Karena lupa kalau Allah itu maha kaya gitu. Allah maha kaya, kalau Allah itu pemberi rezeki, lupa kita gitu, lupa aja gitu kalau kita lagi takut gitu ya. Nah itu bisa dimaklumi juga gitu. Cuma ayo cepet-cepet naik gitu ya. Karena apa? Rugi, kita itu rugi gitu kalau tetap stuck sampai di situ aja ya kan. Lama-lama di situ tuh rugi besar gitu buat kita ya. Jadi keimanan kita, keyakinan kita, kepercayaan kita terhadap kekuasaan Allah itu dipengaruhi oleh emosi kita ya. Kalau misalkan lagi takut gitu ya udah bersyukur aja gitu ya kan. Apapun berapapun dapatnya, misalkan ya itu tentang gaji ya, lain lagi kalau sama wanita ya kan, ya udah gitu, nggak usah takut kayak gitu. Intinya ya udah pasrahkan semuanya ke Allah aja gitu. Kita percayakan semuanya ke Allah. Allah itu bisa menangani semua masalah ujian kita gitu ya kan gitu. Nah terus karena di tengah ya, di inti otak itu letaknya, jadi harus kita manajemen emosi kita harus dimanajemen sendiri gitu ya. Sering juga ya dikatakan bermureng-mureng guyang-guyu ya kan, siapa yang pernah bilang kayak gitu? Jawa ya, di Jawa ini sering banget mendengar seperti ini, bermureng-mureng guyang-guyu dewe, lucu kan ya gitu, tapi memang begitu adanya ya. Jadi nggak salah kok, ucapan itu nggak salah, memang seperti itu fakta dan adanya gitu. Karena sudah kita kupas ya tadi, level marah ke ketawa itu cuma 2, jadi gampang aja gitu, habis marah kita ketawa gitu. Sedangkan level sedih itu masih panjang gitu ya, prosesnya lama, naik tangganya sampai 5 gitu.
Oke, di kajian ini kita dikasih pelajaran apa, gengs ya? Emosi itu ada dua, ada supresif, ada ekspresif. Mohon maaf ya. Supresif itu kurang baik dan ekspresif itu juga kurang baik. Yang paling baik adalah mutmainah ya, emosi yang mutmainah gitu. Nah, kita boleh sedih, kita boleh kecewa, kita boleh merasakan yang kurang enak di hati, tapi nggak usah lama-lama. Karena apa? Karena kita nggak tahu kita itu dipanggil kapan gitu ya, gitu. Dan sia-sia gitu kalau misalkan kita dipanggil malaikat dalam keadaan lagi marah gitu, kita lagi kecewa, kita lagi apa kita ya. Kalau dalam keadaan mutmainah kan enak gitu ya, malaikat manggilnya gitu. Dan terus ya, terus tingkatkan keimanan, percaya sama Allah dan Allah gitu. Disclaimer juga ya, Dindra bukan apa ya, ahli agama ya, fakir agama, tapi kita cuma saling belajar, saling sharing aja gitu. Kalau kita membagikan sesuatu yang bermanfaat, insya Allah ya, insya Allah bagi semua orang ya bermanfaat gitu, kita juga dapat manfaatnya, dapat pahalanya gitu ya, kayak gitu, menjadi amal jariah gitu buat kita gitu. Oke, alhamdulillah sekian dulu gengs video dari Dindra, semoga kalian sehat selalu, lancar selalu rezekinya, doa terbaik untuk kalian. Thanks for watching geng, please stay permanen ya. Salam gotik, salam mutiara surga, salam cepus, salam komsel, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.